Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Segenap masyarakat daerah istimewa Yogyakarta tentu menyadari bahwa pada Ramadan tahun 2021 ini nyatanya COVID-19 masih belum hilang dari muka bumi. Sebagai upaya untuk menekan laju penyebarannya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mendukung penuh keputusan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk melakukan mudik antar provinsi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mencegah naiknya angka kasus positif di DIY setelah masa libur panjang. Tercatat terdapat 3 periode libur panjang yang mengakibatkan kenaikan mobilisasi masyarakat dan berakibat pada penambahan kasus COVID-19. Periode pertama terjadi saat libur Tahun Baru Islam tanggal 20 sampai 23 Agustus 2020 dengan peningkatan kasus sebesar 65,31% dan tingkat kematian mingguan sebesar 42,11%. Peningkatan selanjutnya sebesar 92,75% terjadi pada periode liburan peringatan Maulid Nabi yakni 28 Oktober hingga 1 November 2020 dengan tingkat kematian mingguan sebesar 108%. Periode ketiga terjadi pada masa liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, yakni 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 dengan peningkatan 82,40% dan tingkat kematian mingguan sebesar 170%. Adanya kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 di DIY ini lantas membuat DIY melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Periode awal pemberlakuan PPKM di DIY dilaksanakan pada 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Berikutnya DIY menerapkan kebijakan PPKM mikro yang berbasis dari mikro lockdown dengan menitik beratkan partisipasi RT RW sebagai lingkup terkecil untuk turut mengontrol dan menjaga warga maupun pendatang yang masuk ke wilayahnya. Rentang penerapan PPKM mikro ini adalah 2 minggu setiap periodenya. Total terdapat 7 kali periode kebijakan PPKM mikro yang telah ditetapkan di DIY mulai 26 Januari 2021 hingga 5 Mei 2021. Penerapan PPKM mikro ini terbukti dapat menurunkan jumlah kasus COVID-19 secara signifikan, tercatat selama 9 Februari 2021 hingga 19 April 2021, kasus aktif COVID-19 turun sebesar 12,93% dari 6.055 kasus menjadi 4.557 kasus. Selama rentang tersebut, persentase kesembuhan juga sebesar 12,81% dari 72,43% menjadi 85,24% dan tingkat bed occupancy rate atau BOR turun
sebesar 18,5%, yakni 63,64% menjadi 45,14%. Mesti demikian, per Senin 3 Mei 2021, di wilayah DIY masih tercatat 9 RT masuk ke dalam zona merah COVID-19 dan 21 RT masuk zona oranye COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa kondisi krisis masih sering terjadi meskipun PPKM Mikro telah ditetapkan secara ketat. Sehingga penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat harus semakin ditingkatkan. Selain itu, partisipasi warga di tingkat RT RW untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 melalui jaga warga harus senantiasa diperkuat. Metode jaga warga ini menekankan prinsip gotong royong sebagaimana modal sosial masyarakat Jogja dengan turut melakukan kontrol kepada pendatang yang masuk ke wilayahnya. Bentuk partisipasi ini adalah mewujudkan saek saeko proyo, saek saeko kapti, atau saling membulatkan tekad untuk tujuan bersama. Oleh karenanya, marilah kita mengapresiasi dan menjaga upaya ini dengan tetap silih asih dan silih asuh, saling mengingatkan sesama untuk melaksanakan protokol kesehatan. Demi kebaikan semua pihak, saya Mangkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tidak mudik atau melakukan perjalanan keluar wilayah DIY dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2021. Saya juga berpesan bagi warga DIY yang kini sedang berada di luar wilayah DIY untuk tidak pulang kampung ke DIY. Bagi warga masyarakat yang tidak memiliki kepentingan yang mendesak di luar rumah, saya harap tetap di rumah saja dan menunda kepergiannya. Di samping itu, guna mengurangi potensi kerumunan, saya berharap masyarakat untuk tidak melakukan takbiran keliling, menyerukan keagungan namanya dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama dengan orang-orang dan keluarga terkasih. Sebab esensi dari hari kemenangan adalah tergapainya fitrah, bukan sekedar selebrasi semata. Saya memahami tak ada yang bisa mengobati kerinduan kepada sanak saudara selain bertatap muka dan berjabat tangan langsung dengan mereka. Namun kiranya dalam situasi saat ini kita akan lebih menjaga mereka dengan melepas rindu dalam jarak, memeluk dan memaafkan mereka dalam lapangnya jiwa demi mengurangi potensi risiko paparan COVID-19. Sampai saat kita nanti berkumpul kembali, jadikanlah untai doa sebagai pengganti. Percayalah bahwa Tuhan akan menjaga dan merawat makhluknya dimanapun berada, lebih jauh dari yang manusia bisa. Selamat memperbanyak amal di hari-hari terakhir bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tuntaskan bulan penuh berkah ini dengan khidmat penuh syukur dan legowo. Semoga
segala ibadah dan amalan kita akan melahirkan rahmat dan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.